Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran daring kita untuk pertemuan hari ini, hari Senin, di tanggal 13 April 2020. Semoga kalian semua masih dalam keadaan sehat dan pastinya tetap semangat dalam menjalani proses belajar atau proses pembelajaran daring ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang subbab materi baru, yaitu tentang perairan laut. Jadi setelah kemarin kita belajar mengenai perairan darat, maka di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu tentang perairan laut. Jadi ada beberapa subbab atau sub pokok materi yang akan kita bahas berkaitan dengan perairan laut ini. Yang pertama, kita akan bahas mengenai potensinya. Jadi, potensi apa saja yang terkandung di dalam laut ini? Baik itu bisa potensi yang berkaitan dengan mineralnya, kemudian potensi organismenya, kemudian potensi mobilitas. Jadi di laut itu terdapat apa saja sih mineralnya gitu? Ada potensi mineral apa yang bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari gitu. Kemudian yang kedua, kita akan membahas mengenai jenis-jenisnya. Nah, nanti di pertemuan yang sekarang ini akan coba Ibu fokuskan untuk membahas tentang jenis-jenis lautnya. Jadi ada pembagian atau jenis laut berdasarkan pada menurut sebabnya, kemudian menurut letaknya, menurut kedalamannya. Dan yang ketiga, kita akan belajar mengenai permasalahan. Jadi setelah tahu laut itu apa, kemudian jenis-jenis laut itu ada apa saja, potensi yang ada di lautnya bagaimana, nah kita akan membahas juga mengenai permasalahan-permasalahan laut yang mungkin saat ini juga sedang dialami oleh negara kita, yaitu negara Indonesia itu apa saja sih gitu. Di sini ada beberapa yang akan kita bahas berkaitan dengan permasalahan laut. Yang pertama adalah berkaitan dengan penangkapan ikan secara ilegal, kemudian ada pencemaran limbah dan ada pendangkalan air laut. Untuk yang pertama, kita akan bahas mengenai jenis-jenis lautnya terlebih dahulu. Silakan untuk diperhatikan. Baik, kita lanjutkan. Sebelum kita bahas tentang jenis-jenis laut, maka kita coba untuk bahas mengenai laut itu sendiri gitu. Di sini saya punya beberapa gambar mengenai tentang laut. Misalkan saya ambil di sini. Nah, jadi sebenarnya laut itu apa sih? Nah, laut kita kan pernah melihat ya, kemudian pernah mendengar apa itu laut gitu. Jadi laut itu sendiri merupakan sekumpulan air yang ada atau sekumpulan air yang sangat luas. Nah, jadi laut itu ya seperti ini. Jadi sekumpulan air yang sangat luas, kemudian yang bisa memisahkan atau menghubungkan antara satu benua dengan benua yang lainnya. Nah, sedangkan laut yang sangat luas itu sendiri bisa disebut sebagai samudra. Jadi makanya di kita itu kan samudra akhirnya dibedakan menjadi beberapa, ada samudra Pasifik, samudra Atlantik, samudra Hindia, dan samudra Arktik gitu. Nah, misalkan saya punya di sini. Nah, ini kan laut nih. Jadi di dunia kita, di dalam bumi kita, itu kan ada yang namanya benua, ya kan? Kalian kenal ada 5 benua besar yang ada di dunia, yaitu ada benua Amerika Utara, kemudian di sini ada benua Amerika Selatan, terus yang ini adalah benua Afrika, nah yang ini adalah benua Eropa, kemudian yang di sini sampai di sini masuk Indonesia, kemudian Jepang, ini ada benua Asia dan benua Australia. Nah, ini adalah 5 benua besar yang ada di dunia. Kemudian
sesuai dengan definisi tadi, laut itu kan ada sekumpulan air yang luas yang memisahkan atau menghubungkan satu benua dengan benua yang lain. Nah, jadi yang ada di sininya nih lautan nih di sini. Ya, jadi yang biru-biru di sini nih bisa menghubungkan antara benua satu dengan benua yang lain. Ya kan, nih misalkan udah Amerika Selatan dengan Amerika Utara ini kan berhubungan, ataupun bisa memisahkan antara satu benua dengan benua yang lain, itu namanya laut. Nah, sedangkan laut yang sangat luas itu namanya samudra. Samudranya seperti yang tadi dijelaskan, ada samudra di dunia itu, ada samudra apa saja? Ada samudra Pasifik, kemudian ada samudra Atlantik, samudra Arktik, samudra Pasifik, dan samudra Hindia, kayak gitu. Nah, seperti yang kita tahu juga, ternyata di bumi kita, luas lautannya ini lebih luas daripada daratannya. Jadi kurang lebih luas lautan di bumi itu ada 361 juta kilometer persegi. Nah, artinya di bumi kita ini sekitar 70-75% itu berupa lautan. Nah, jadi bisa dilihat kan, ini lautannya lebih luas daripada daratannya atau daripada benuanya ini tadi. Nah, termasuk di Indonesia sendiri pun seperti itu. Makanya selain dijuluki sebagai negara agraris atau negara yang mayoritas penduduknya itu bermata pencaharian sebagai petani, di Indonesia itu juga dijuluki sebagai negara maritim. Karena apa? Karena punya luas wilayah lautan yang sangat luas itu tadi, gitu.